Halo, selamat datang di channel Korzotev Teknologi. Di sini kita kembali lagi untuk membahas sistem Kokesh. Dan di sini kita akan coba fokus membahas mengenai share wallet ya, atau dompet bersama. Jadi konsepnya dompet bersama itu adalah apabila misalkan kita punya dompet, dan dompet itu nanti bisa di-manage oleh beberapa orang, entah itu satu orang lebih, 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan coba mendemokan bagaimana share wallet atau dompet bersama itu dapat diimplementasikan pada sistem Kokesh. Oke, di sini saya sudah siapkan 2 akun pastinya ya. Yang pertama ini akun yang biasa kita pakai di sini. Ya, lalu berikutnya ada akun lain, yaitu ini akunnya atas email lita.kokesh@gmail.com. Jadi nanti saya akan coba membagikan dompet dari pemilik Seza ini ya, diberikan hak akses kepada Lita. Oke, saya coba contohkan langsung. Kita masuk ke menu dompet. Nah, di sini sebagaimana yang kita tahu, di akun Seza ada 2 bank ya, ada 2 dompet. Yang pertama BCA ya, dan juga tunai. Saya mau sharing untuk yang BCA. Caranya adalah kita bisa masuk ke menu edit. Oke. Lalu kita masuk ke sini, undang seseorang. Nah, di sini kita bisa melihat orang yang Anda undang akan menerima undangan melalui email. Jadi apabila kita mengundang seseorang untuk masuk ke dalam dompet bersama di Kokesh, syarat-syaratnya itu ada 1, orang yang bersangkutan atau orang yang kita undang itu harus punya akun aktif di Kokesh. Oke, dia harus punya akun aktif. Yang kedua, emailnya valid. Dan yang ketiga, sudah melakukan verifikasi email di sistem Kokesh. Oke. Nah, sekarang apabila semua hal itu sudah sudah dilakukan, maka kita bisa undang di sini. Misalkan saya mau undang tadi ya, lita.kokesh@gmail.com. Jadi kita cukup masukkan emailnya saja ya. Kita selesai saja di sini, nggak ada masalah. Kita simpan. Oke, di sini sudah masuk ya datanya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada di sini ya, di warna hijau ini berbagi dompet, kita klik aja. Nah, di sini ada berbagi dompet untuk dompet BCA. Email yang diundang itu adalah lita-kokesh@gmail.com. Statusnya saat ini menunggu konfirmasi dari user. Nah, jadi si Lita ini harus melakukan approve atau konfirmasi dari undangan tersebut ya. Nah, sekarang saya coba masuk ke akunnya si Lita. Ini akunnya Lita ya. Sebenarnya orang yang diundang itu akan mendapatkan notifikasi dari email ya. Mereka bisa langsung dari email atau mereka login dulu ke dashboard, ke aplikasi Kokesh, lalu refresh saja. Maka dia akan mendapatkan notifikasi di sini warna hijau ya. Diklik saja notifikasinya. Nah, di sini ada notifikasi dari Seza ya, orang yang punya dompet tadi, punya dompet BCA. Di sini subjeknya Anda telah diundang untuk kelola dompet bersama. Kita coba klik aja ya sebagai Lita. Nah, di sini nanti Lita akan baca bahwasannya Seza telah mengundang Anda untuk mengelola dompet BCA miliknya secara bersama. Jadi nanti dari si Lita akan konfirmasi nih apakah setuju atau tidak. Kalau misalkan tidak setuju, silakan tidak setuju. Kalau misalkan setuju, maka tinggal disetujui saja. Oke, kita langsung setujui saja ya. Setuju. Oke, ketika sudah dilihat di sini, maka dompetnya
si Seza sudah masuk ke dalam dashboardnya Lita ya. Tadi sebelumnya dompetnya Lita hanya BSI dan Mandiri saja, tapi sekarang BCA-nya sudah masuk ke dalam dalam dashboardnya si Lita. Kalau kita masuk ke menu dompet, nah di sini juga akan ada 3 dompet tadi ya, BSI Mandiri punya Lita sendiri, dan BCA ini adalah punyanya si Seza. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lihat transaksi dompetnya bisa di sini langsung ya. Dan semua transaksi yang ada di dompet BCA milik Seza itu akan tercopy atau bisa dilihat oleh si Lita ya. Nah, di sini bisa dilihat juga di kolom paling kiri ya, ada pembuat di sini, kolom baru. Nanti bisa kelihatan siapa orang-orang yang membuat transaksinya itu, apakah Seza, apakah Lita, ataupun mungkin orang lain yang diundang, itu bisa juga ditambahkan di situ. Nah, kalau misalkan kita masuk ke menu transaksi, kita lihat. Oke, di sini bisa dilihat ya, kalau di kolom paling kiri juga ada pembuat ya, karena ini sudah masuk ke ranah share wallet. Nah, di sini bisa terlihat di akunnya Lita ya. Itu transaksi BCA-nya punya Seza sudah kelihatan semua. Dan juga di sini ada transaksi Lita sendiri ya, pada dompet BSI-nya dia sendiri dengan nilai sekian. Oke, sekarang gimana caranya kalau misalnya Lita mau bikin transaksi dengan dompet BCA-nya milik Seza. Caranya adalah dengan cara yang seperti biasa ya, kita buat baru. Nah, ini sudah ada dompetnya, kita pakai BCA saja. Lalu kita tinggal pilih pengeluaran atau pemasukan, atau mungkin mau pinjaman, itu bisa semua, transfer, pengeluaran. Kategorinya misalkan belanja, tanggal hari ini misalnya 150.000. Ini untuk misalkan Lita itu sebagai untuk keluarga membeli sayur dan lauk pauk misalnya. Oke, kita simpan saja. Nanti bisa dilihat di sini. Oke, tanggal 19 Maret Lita membuat transaksi menggunakan dompet BCA dengan nilai sekian dan dengan deskripsi membeli sayur dan lauk pauk. Oke, sekarang kita coba balik ke akunnya Seza ya. Kita coba balik ke akunnya Seza. Nah, ini kita coba masuk ke menu transaksi tadi. Nah, di sini transaksi yang dibuat Lita menggunakan dompet BCA milik Seza, transaksinya juga akan terlihat oleh si pemilik dompet itu sendiri, yaitu Seza. Jadi nanti kalau misalkan case-nya itu misalnya suami istri, Seza sebagai suami, lalu Lita sebagai istri, lalu ada konsep dompet bersama ini digunakan dalam sistem Kokesh, maka nanti apabila seorang istri membelanjakan dompetnya itu, dompet syariahnya itu misalkan menggunakannya untuk belanja pakaian, belanja makanan, belanja atau apapun itu, kita sebagai suami ya, laki-laki bisa memonitor pengeluaran atau pemasukan yang ada di dalam sharing wallet tadi, seperti itu. Oke, itu pun berlaku juga untuk misalkan si Lita, akunnya Lita ini ya, akun Lita misalkan dia punya pinjaman. Ini saya coba buat pinjaman dulu ya. Misalkan Lita itu ada pinjaman di dompetnya dia Mandiri, pribadi ya, Mandiri misalnya, dia dipinjamkan oleh misalkan Aisyah. Nah, dia pilih iya di sini agar cash flow-nya bertambah. Dia menerima pinjaman 1 juta misalkan. Lalu untuk kebutuhan keluarga. Oke. Nah, di sini sudah ada pinjaman ya, 1 pinjaman Aisyah. Aisyah meminjamkan uang sebesar 1 juta kepada si Lita. Secara pribadi, Lita tahu kalau misalkan
ada transaksi di dompetnya dia sendiri yaitu Mandiri, ada pinjaman masuk dari Aisyah. Nah sekarang kalau misalkan Lita ini mau bayar hutangnya menggunakan dompet bersama tadi, bisa gak? Tentu bisa. Caranya seperti tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada video hutang piutang. Itu bisa masuk ke BCA ya, atau teman-teman bisa berpindah-pindah di sini langsung. BCA, Mandiri, atau apapun itu. Tipenya adalah pinjaman. Kategorinya Anda diberikan pinjaman untuk kebutuhan keluarga atas nama Aisyah ya. Di sini 1 juta, lalu kita isi aja di sini 1 juta. Labelnya keluarga lunas misalkan gitu. Hutang lunas. Nah, di sini simpan saja. Oke, jadi nanti sudah tercatat di dalam dompet BCA itu. Oke, secara hutang juga sudah lunas ya, karena apa yang dibayarkan oleh apa yang diwajibkan oleh Lita sudah dibayarkan 1 juta itu, dan Seiza sebagai suami atau sebagai kepala keluarga bisa melihat riwayat transaksi apa saja yang telah dibuat oleh Lita. Nah, di sini bisa dilihat ya, bahwasannya Lita menggunakan BCA atau dompet bersama yang dipakai tadi untuk melakukan pembayaran pinjaman sebesar 1 juta dengan pembayaran hutang kepada Aisyah. Seperti itu. Nah, konsep seperti ini sangat baik untuk teman-teman yang sudah berkeluarga dan ingin mempunyai sistem cash flow yang support fully untuk sharing wallet. Ini bisa digunakan dan bisa dikembangkan oleh teman-teman semua, atau mungkin orang tua yang anak-anaknya ingin belajar soal cash flow juga, bagaimana cara dia budgeting, bagaimana cara untuk mengontrol pengeluaran keluarga, bisa juga menggunakan sistem Kokesh ini.